ini materinya sudah memasuki wilayah akad ya. Kalau saya bagi materi keluarga itu kan ada materi sebelum nikah atau pranikah, terus kemudian yang kedua prosesi nikah, yang ketiga pasca nikah. Nah, cuman ilmunya semua ya dipelajari sebelum nikah. Makanya terkadang sekolah pranikah, tapi yang waktu menjalani kan ada sebuah ilmu konsep yang dijalankan sebelum yang bersangkutan nikah, kayak ta'aruf, kayak khidbah, mengenali budaya keluarga. Yang kedua ada ilmu yang implementasinya saat akad nikah. Nah, ini yang akan kita bahas. Mulai dari akad nikahnya sendiri, mulai resepsi, dan seterusnya. Yang ketiga, ilmu yang implementasinya setelah akad nikah. Mulai kayak hukum keluarga, hak dan kewajiban keluarga, terus pengasuhan malah ke akhir kan, nanti kalau udah punya anak, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi, baik pranikah, nikah, atau pasca nikah, ilmunya ini semua harus dipelajari sebelum nikah. Makanya terkadang nyebutnya sekolah pranikah. Gitu. Tapi kami di formula, ya ini asli lembaga yang kita angkat, bukan lagi majelis ya, pakai Formulati Institute, karena emang lebih ke arah kajian dialogis ya, bukan ngaji gitu. Bahkan cenderung materinya materi-materi training sebenarnya yang kita gunakan. Karena selama ini memang lebih banyak kalau di parenting atau keluarga ini lebih banyak pakai training, karena emang butuh banyak sentuhan implementasi kan, kayak komunikasi dan sebagainya. Nah, sehingga pakai Formulati Institute, dan kita nyebutnya menggunakan kajian keluarga karena emang anunya pakai Zoom meeting. Jadi bukan pranikah tapi kajian keluarga. Nah, sekarang kita akan bahas tema yang menjadi puncak, yakni memahami akad nikah. Karena di akad inilah nanti semua program pranikah kemarin itu dibuktikan di sini. Ini akad menarik sekali. Ya. Jadi akad nikah ini akad profan yang disucikan. Nah, jadi harus dipahami Bapak Ibu semua, jangan sampai berlebihan menyikapi akad nikah, tapi juga jangan sampai menganggap ringan akad nikah. Akad nikah ini unik karena beberapa hal. Unik ya, akad nikah itu unik karena beberapa hal. Yang pertama, dia adalah akad yang disebut oleh Allah sebagai akad yang berat. Mitsaqun ghalidha. Disebut berat karena ada hal yang sangat bahaya yang akhirnya menjadi boleh oleh nikah, yakni pasangan akhirnya dibolehkan untuk saling bersentuhan yang awalnya haram, dan haramnya itu berat karena masuk kategori dosa besar. Makanya sampai disebutkan, engkau halalkan pasanganmu dengan nama Allah, maka tidak boleh kau melepasnya kecuali atas nama Allah pula. Makanya al-aslu fi akdin nikah al-abad. Ini kaidah fikihnya. Asalnya akad nikah itu selama-lamanya. Makanya kalau ada orang akad nikah kok tidak selama-lamanya, tidak disebut akad nikah. Namanya mut'ah. Ahlu sunnah ijma' mut'ah hukumnya haram. Syiah membolehkan. Kenapa? Karena akad nikah asalnya adalah selama-lamanya. Tidak kayak akad sewa rumah. Sewa rumah itu asalnya tidak selamanya. Baru boleh lama kalau dia setiap tahunnya bayar lagi. Nggak bayar, ya putus. Kalau akad nikah enggak. Bukan, kalau kau nggak ngasih nafkah, putus. Nggak begitu. Jadi, yang pertama tadi, akad ini disebut dengan akad yang berat. Salah satu alasannya karena engkau
menghalalkan dirimu, menghalalkan pasanganmu atas nama Allah. Makanya tidak boleh melepasnya kecuali atas nama Allah. Yang kedua, ini adalah akad yang posisi hukumnya itu dua kaki. Nah, ya. Satu sisi akad nikah ini ibadah. Disebut ibadah. Makanya ada syarat Islam. Syarat adil. Ini hanya ada di ibadah. Muslim harus nikah sama muslimah. Nanti baru ada pengecualian kalau Nasrani atau Yahudi. Tapi aslinya kan Muslim ketemu muslimah. Bahkan soleh ketemu solehah. Kalau ada orang soleh ketemu fasiqah, orang fasik, aslinya haram hukumnya. Contoh, laki-laki soleh ketemu wanita buruk, naudzubillah. Boleh? Nggak boleh hukumnya. Tapi kalau terpaksa dijalankan, ya akhirnya dihalalkan. Aslinya nggak boleh hukumnya. Wali harus adil. Saksinya harus adil. Ini kan tindakan ibadah yang mensyaratkan Islam dan lain sebagainya. Tapi satu sisi dia merupakan muamalah. Kenapa? Karena dua orang berhubungan. Gitu. Makanya situasi akad nikah itu ada sentuhan ibadahnya, tapi juga ada sentuhan muamalahnya. Contoh nih, kewajiban suami memberikan nafkah. Apakah itu karena istri melayani suami atau karena istri menjadi istri? Nah kan, kalau muamalah, kan aku akan bayar uang sewa kalau kau serahkan mobilmu kepadaku. Dan mobilmu bisa aku naiki. Kalau mobilmu ternyata mogok, ya aku potong uang sewanya. Paham ya? Atau dibalik. Kamu boleh pakai mobilku kalau kau kasih uang sewanya. Kalau uang sewanya nggak masuk, ya kamu nggak boleh. Ya kan? Itu kan akad. Akad suami istri boleh nggak? Nggak boleh. Mas, karena kamu jarang ngasih duit, maka kamu tidak aku layani. Nah, kapan aku ngelayani kau? Kalau duitnya lancar. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Gitu. Karena suami ketika menafkahi istri itu perintah Allah. Nah, itu ada ibadahnya. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan ada hukum nih. Sekaligus juga tuh yang di belakang biar dengar. Ketika seorang wanita memutuskan diri untuk tidak bekerja, ya ini mbak yang pada kerja nih, akhirnya memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apakah boleh seorang wanita meminta gaji atas pekerjaan rumah tangganya? Jawabannya tidak boleh. Karena seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu adalah ibadah dia kepada Allah di rumah. Bukan transaksi dia dengan suami. Nah, ini sisi ibadahnya. Ketika seorang suami mendapati istrinya malas-malas, ya, masak kagak mau, pokoknya malas. Tapi memang secara adat istiadat, kehidupan di situ mahal. Mahal, kehidupan di tempat tinggal situ mahal. Apakah istri yang malas ini boleh dipotong uang nafkahnya? Lo malas, gak potong uang nafkah lo. Boleh? Nggak boleh. Karena suami ketika menafkahi istri bukan bentuk transaksi dengan istri. Ia merupakan tindakan ibadah dia kepada Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang keunikan di akad. Makanya kalau ada istri hitung-hitungan atau hitung-hitungan, dia salah. Lo di akad nikah, ini bukan jual beli sama istri. Makanya kalau hitung-hitungan nggak usah nikah. Istilahnya gitu. Karena di nikah itu emang ibadah. Gitu. Ada nggak hitung-hitungannya? Ada ketika nanti memasuki wilayah muamalah. Ada sebagian case misalnya, ketika wanita tidak mau ikut bersama suaminya bertempat tinggal di rumahnya, gugur hak nafkahnya. Itu ada sebagian sisi muamalahnya.
Ketika suami misalnya kemudian menyakiti macam-macam, maka bisa dituntut cerai. Itu sisi muamalahnya. Gitu. Tapi secara umum, itu tindakan ibadah. Makanya tadi, nafkah itu bukan berarti uang pengganti atas ketaatan. Kamu kan kayak kurang taat nih. Kayaknya aku kurangi 30%-nya. Di kantor itu kalau aku kurang disiplin itu, sekarang peraturan baru kan, kalau nggak disiplin, potong. 1% sampai berapa persen. Kamu nggak disiplin nih. Pulang semaunya. Ya kemarin itu pulang semaunya. Rumah berantakan. Makan nggak jelas. Kamu juga nggak perform. Potong. Tak hitung-hitung potong 60%. Boleh nggak gitu? Dibalik sama istrinya. Mas, kamu kayaknya sudah mulai kurang ganteng. Nah, mulai duitmu jelek ini. Duitmu mulai tipis nih. Berarti kamu aku aja ya, sembarangan aja ya. Mas, tidur sembarangan. Nggak boleh. Paham ya? Karena akad nikah itu satu sisi merupakan ibadah, satu sisi merupakan maaf. Nah, ini gabung jadi satu. Jadi gimana coba cara menyikapinya? Yang ketiga, akad nikah ini punya keunikan karena dia merupakan tindakan profan, tindakan duniawi yang bisa dijadiin ibadah setiap halnya. Ini lanjutan dari poin kedua. Karena jadi kan kalau di dalam hukum itu kan ada ibadah, ada muamalah. Nah, kalau posisi hukumnya kan ibadah muamalah jadi satu di akad nikah. Tetapi sekaligus kondisinya, ini kan akad profan ya, dua orang ketemu kan profan, kan nggak bentuknya sujud kepada Allah. Tapi oleh Islam, itu dijadiin menjadi sarana ibadah yang tinggi. Yang disebut sebagai separuh agama. Ini unik sekali akad nikah. Karena kalau akad-akad yang lain ya sekedar akad jual beli, ya nilainya segitu. Seorang pedagang yang jujur nanti bersama siddiqin wa nabiyyin. Kalau akad-akad yang lain. Ini akad nikah ini, dalam sebuah riwayat, barang siapa yang sudah nikah, ia mendapatkan separuh agama. Tinggal dicari separuh yang lain. Ini yang kemudian sahabat pun sampai bertanya-tanya tentang masalah kondisi akad ini. Kan kata Rasulullah, fi budhi ahadikum sedekah. Pada setiap anggota tubuhmu itu ada sedekah. Ya Rasulullah, anati syahwatana walana ajr. Artinya, ya Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat kami justru mendapatkan pahala? Kami menyalurkan syahwat kami justru kami mendapat pahala? Kata Rasul, gimana kalau kau letakkan, yang artinya ya, gimana jika kau letakkan di tempat yang haram, apakah ada berdosa? Bala ya Rasulullah. Demikianlah kalau kau tempatkan di tempat yang halal. Jadi ketika tindakan profan ini menggunakan prosedur syariah, menjadi sumber pahala yang tak terkira. Dan ini untuk akad nikah dinyatakan oleh Rasulullah. Gitu. Kalau dia menyalurkannya di tempat yang benar. Ini juga keunikan tersendiri di akad nikah. Meskipun secara umum ya kata apa saja kalau niatnya baik, tapi kan khusus akad nikah dapat penekanan. Nah, itu bagian dari ibadah profan gitu. Yang keempat, akad nikah ini unik karena akad nikah ini aslinya akad badan tapi berdampak kemana-mana. Ya. Jangan sampai salah paham. Akad nikah ini akad badan, tapi berdampak kemana-mana. Kok akad badan maksudnya gimana? Akad menghalalkan hubungan, tapi berdampak ke harta, berdampak ke mahram, berdampak kemana-mana. Oleh karena itu, Pak Sutri harus memahami tentang hubungan harta dengan akad nikah. Nah, di lapangan banyak ekstrim. Begitu nikah, maka dianggap hartanya langsung bercampur.
Padahal akad nikah bukan akad harta, nggak ada kaitannya sama harta. Tapi berdampak kepada harta, karena suami wajib ngasih nafkah. Gitu. Berdampak kepada hukum yang lain, mahram. Makanya dia menjadi mahram kepada keluarga istrinya. Ibunya kan haramnya langsung. Dan lain sebagainya. Juga berdampak kepada perpisahan kan. Hubungan suami istri ini menjadi ada hubungan lagi. Demikian akhirnya membentuk hukum baru, hukum waris. Suami istri akhirnya saling mewarisi gitu. Sebuah akad yang awalnya urusan badan, tapi akhirnya berdampak kemana-mana ininya. Gitu. Nah, oleh karena itu di konteks ini, karena posisinya yang unik ini ya, yang empat menjelaskan posisi yang unik akad nikah, maka kita harus memahami dengan sangat baik akad nikah ini. Supaya apa? Supaya proses akad nikah menjadi benar dan barokah. Tentu teman-teman, bagi yang sudah nikah, semoga semuanya berjalan baik dan sekarang menjadi keluarga yang sakinah. Bagi yang belum, kita harus memproses supaya benar. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, silahkan. Baru memahami posisi akad nikah atau keunikan akad nikah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum pindah ke subtema atau poin berikutnya. Ya, silakan teman-teman atau Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Ada yang tanya, Ustadz, kalau bertanya di luar topik boleh nggak? Gitu. Oh, boleh. Boleh, silakan. Boleh. Oke, saya bacakan ya Ustadz. Lumayan panjang ya. Kan menikah itu doanya adalah sakinah, mawadah, warohmah. Nah, dari pengalaman-pengalaman kakak kelas, terutama si perempuan merasakan kayak orang sekolah kalau kayak gini ya, punya kakak kelas. Kayaknya Ustaz. Atau mungkin mahasiswa ya. Terutama si perempuan merasakan sakinah, yaitu ketenangan yang nggak bisa diungkap. Jadi nggak salah kan ya kalau kita ingin minta kejelasan, tapi si laki-laki belum siap melamar. Karena banyak penghambat dari luar, seperti masih jauh satu sama lain di perantauan, harus 2 kali transit pesawat, masih ada adik-adik kecil yang harus dijaga, dan banyak hal lainnya. Padahal udah saling suka, udah bekerja, walau belum punya rumah, tapi kan gak masalah ya. Gimana kalimat nasihat dari Ustadz? Gitu. Oh, ya Allah. Berarti ini posisinya belum nikah ya Ustadz ya? Tapi ya, bener, banyak kondisi penghambat gitu ya. Mungkin Mbak Widya kalau misalkan kurang jelas, boleh, maksudnya kurang tepat nanti boleh diperjelas. Oh, ini yang nanya ibu-ibu kali ya, akhwat ya? Mbak ya, akhwat. Mbak. Oke, jadi gini, jika memang kondisi yang pertama gini, apakah calon ini masih bisa menjaga diri apa belum? Kalau masih bisa menjaga diri, berarti hukumnya belum sampai menjadi wajib. Hukumnya masih di posisi sunnah. Itu yang pertama. Kalau sudah kondisinya menjadi wajib, maka halangan ini nggak berarti. Harus dijalankan, harus nikah. Tapi kalau kondisinya masing-masing masih bisa menjaga diri, maka halangan ini punya tempat untuk diperhatikan. Itu pertama. Yang kedua, kita harus pastikan halangan ini itu halangan atau asumsi halangan. Nah, tadi kan dia cerita tempat jauh, harus transit pesawat 2 kali. Yang kedua, masih ada adik-adik banyak. Coba saran saya, dipetakan betul halangannya. Itu halangan atau hanya ketakutan? Kan beda tuh. Halangan emang benar-benar kalau saya tidak menyekolahkan adik saya diusir bapak dari rumah, itu halangan. Tapi bisa saja ketakutan, bisa aja kita ngurusin adik-adik sementara kita masih nikah. Gimana? Diatur gaji, dibicarakan dengan pasangan, butuhnya berapa, semua bisa dihitung. Bukan berarti begitu punya adik sampai nggak menikah. Itu bukan tindakan yang tepat. Sama dengan kasusnya ini jauh ya. Jauhnya itu gimana gitu.
Apakah memang harus jauh begini kondisi kantornya masing-masing, sehingga memang kalaupun nikah juga tetap berjauhan. Atau bisa salah satunya pindah. Ini semua mohon dapatkan analisis yang baik. Karena terkadang kejadian kayak jauh, kayak apa, ternyata masalahnya bukan di jauh, ego masing-masing. Karena sebenarnya ada peluang di tempat salah satunya. Misalnya masnya yang pindah, ada kalau mau. Atau istrinya yang pindah, ada kalau mau. Kalau masih ingin dua-duanya kerja. Kalau salah satunya cabut, selesai sudah. Nah, bisa jadi kondisinya itu tidak serta-merta halangan. Karena egoisme yang ditempatkan seakan-akan halangan. Gitu. Misalnya, kamu aja dong, karena aku udah enak kok, Pak. Nah, itu bisa jadi, padahal semua masih didiskusikan. Nah, mendiskusikannya ini menjadi agak ringan kalau pasangan tadi masih bisa jaga diri. Tapi kalau udah nggak bisa jaga diri, ya nggak mampu, nggak tahu nih mau alangan-alangan wajib nikah sudah. Oke ya. Di kondisi di mana, ini nomor 3 jawabannya. Ketika didalami itu memang halangan, bukan asumsi dan bukan ketakutan. Ya, masalah jauhnya itu bukan egoisme, tapi benar-benar memang posisinya memang belum bisa disatukan. Maka sebaiknya kalian berdua puasa sampai melihat keadaan berikutnya. Supaya apa? Supaya Anda juga mendapatkan keterangan dari sisi yang lain. Ya, kan kalau saum kan memang dapat keterangan sisi yang lain. Nah, sambil melihat keadaan yang disebut dengan halangan tadi, bisakah ada solusi-solusinya? Nah, itu yang saya sebut di nomor 4. Coba sepanjang puasa dan sepanjang tadi menekuni masalah halangan tadi, bisa nggak terus dicariin solusinya? Jangan-jangan solusinya di depan mata sebenarnya. Misalnya apa tadi? Oh, ternyata pindah bisa. Atau istrinya ternyata gaji suaminya sebenarnya gede banget. Istri nggak perlu kerja, udah cukup. Misalnya kayak gitu. Cuman selama ini nggak diomongin, ya kan cukup mas gitu. Masalah rumah ternyata enggak kok, ternyata diam-diam mama udah nyiapin rumah ternyata, cuma belum ngomong sekarang, belum mau nikah kok. Nah itu kan juga semua solusi-solusi. Terakhir saya sampaikan, karena tadi ada pertanyaan meskipun belum punya rumah, ini tidak masuk dalam pertanyaan, tapi saya ingin tekankan bahwa sebaiknya para pasangan tidak terlalu menjadiin rumah ini menjadi hal paling utama. Karena kalau harus menunggu punya rumah dulu, khawatir nanti melewati batas umur yang ideal untuk menikah. Toh faktanya, punya rumah atau tidak punya rumah, akhirnya punya rumah insya Allah. Itu maksudnya. Cuma dulu-duluan aja. Gitu. Kenapa? Karena kalau si remaja-remaja ingin punya rumah dulu, apalagi rumah sekarang ya, itu butuh gaji berapa mulai bisa nyicil rumah itu. Padahal gaji yang sejumlah yang bisa dipakai nyicil rumah itu bisa jadi bisa dicapai ketika dia kerja sudah 7 tahun atau berapa tahun. Lah masa umurnya 30 baru nikah. Gitu. Nah, akhirnya bab ini tolong teman-teman semua yang belum nikah moderat lah. Perlu diusahakan supaya memang lebih nyaman punya rumah dulu. Tapi kalaupun tidak ada itu nggak usah dipaksakan. Jangan sampai gara-gara perkara rumah ini nanti umur larut. Gitu. Termasuk masalah kendaraan. Dan ternyata ada banyak kisah cowok cewek yang mapan sebelum nikah, ujungnya bangkrut juga ujungnya. Tadi malam saya baru ketemu pengusaha. Ternyata dia itu karena memang anaknya pengusaha, dari muda pun cita-citanya pengusaha, udah usaha dagang. Jadi waktu nikah itu dia udah punya perusahaan, peninggalan ibunya, belum yang peninggalan bapaknya. Bapaknya masih ada. Ibunya aja ninggalin satu perusahaan, bayangin aja. Ibunya aja juga pengusaha. Ibunya ngasih ke dia, ini dikasih. Tapi setelah 3 bulan dari nikah atau cuma berapa bulan dari nikah, bangkrut, menyisakan utang gede. Jadi kalau perkara kayak sebelum menikah, sebenarnya tidaklah sesuatu yang menjadi bargaining utama. Ya kalau ada bersyukur,
karena bisa menjadi meringankan proses menjalani pasca akad ya. Jadi nggak sampai kurang-kurang. Tapi kalau nggak ada, sementara umur sudah ini, jalani aja. Insya Allah Allah akan yang mengayakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ada pertanyaan lagi? Silakan. jazakallah khair katanya Ustadz. Ya, Semangat ya padahal. Mbak. Salah ya, Baik, Mbak. ada Lanjut. pertanyaan lagi Ustadz. Dari Mbak Nur Akhiyati, bagaimana Padahal. sebuah akad bisa dikatakan batal? Apakah orang yang menikah sudah tenang dalam berumah tangga, tetapi karena ada keluarga yang tidak suka lalu dibatalkan ke KUA, tiba-tiba keluar surat cerai sedangkan kedua suami istri tersebut tidak ingin bercerai, dan akhirnya mereka pun dipisahkan. Apakah yang tersebut sudah termasuk bercerai? Oh, ada toh kasus kayak gini. Ini unik kasus-kasus nikah ini. Berarti yang menceraikan itu berarti buku ya. Jadi akad nikah tidak bisa dibatalkan kecuali proses cerai atau khulu. Bukan proses administratif. Jadi kalau misalnya ada suami istri masih nikah, ya, kemudian dilegalkan ke KUA. KUA itu kan KUA itu letaknya melegalkan, mengadministrasikan, bukan mensahkan. Yang mensahkan itu agama. Nah, karena KUA itu adalah kantor urusan agama, dia yang akan menyebutkan, oh ini secara agama sah. Nah, secara negara aku catat ya. Sip ya. Oleh karena itu kalau cerai, ya harus agama punya pandangan. Siapa? Bisa ulama, bisa KUA. Oh iya, suami boleh menceraikan atau apa saja. Karena apa? Suami sudah menyatakan kata itu dan lain sebagainya. Berarti jatuh cerai. Nah, oleh karena itu, karena cerai dan nikah itu adalah ruang agama, KUA sebagai lembaga ya, bukan KUA sebagai orang yang juga beragama, itu tugasnya mencatat semua proses agama ini, maka kalau ada perceraian tidak melewati proses agama, maka tidak sah cerainya. Nah, suami istri masih nikah, tiba-tiba keluar buku cerai dari KUA. Pertanyaan, yang nyerai siapa? Berarti namanya salah nyatet di sananya. Salah nyatet. Dan saya yakin, kalau agak curiga bukunya itu asli apa aspal. Karena nggak mungkin orang KUA berani menerbitkan surat cerai, sementara suami istrinya belum dipanggil. Kan tadi katanya nggak tahu apa-apa kan. Pasti dipanggil. Minimal salah satunya. Kalau misalnya udah dipanggil dua-duanya nggak datang, ya sudah. Memang di situ ada klausul yang menggunakan sego ta'lik itu lah ya. Sego ta'lik adalah adanya syarat yang ditambahkan di akad nikah di Indonesia untuk melindungi wanita. Jika saya menyakiti badan dia dan dia tidak ngasih nafkah belum berturut-turut dan terus dan dia mengadukan ke kantor urusan agama dan mengganti iwat awalnya lebar maka gitu kan. Nah, itu artinya kalau seorang laki-laki memenuhi syarat untuk diadukan, maka wanita bisa ngadukan dan kalau aduannya sah, jatuh cerai. Nah, persoalannya tadi di kasus tadi kan istri nggak mengadukan, suami juga nggak menyebutkan, terus menggunakan prosedur apa perceraiannya? Dari keluarga nih katanya Ustadz. Dari keluarga. Iya, keluarganya ke KUA. Iya. Seorang ayah tidak bisa menceraikan mantu. Nggak bisa. Yang bisa adalah seorang istri meminta cerai kalau benar prosedurnya. Yang kedua atau menghulo, melepas hukuman dengan cara mengembalikan uang mahar. Gitu. Hanya itu. Kalau mertua mencerai, aku cerai engkau dari anakku. Raisa. Daisa. Hukumnya nggak boleh. Sama sebaliknya kalau sama dengan suami mencerai ibu mertua. Aku cerai ibu mertua dari ya nggak bisa, kan bukan istrinya. Paham ya? Jadi kelihatannya pertanyaannya ini tidak memenuhi unsur-unsur sahnya cerai. Jadi bisa jadi cerainya nggak sah. Sambil kalau mau ada data yang baru di ini aja hati-hati ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Ya ada lagi Ustadz. Ya padahal. Ya. Di sini Mbak Asri mau tanya, Ustadz mau tanya terkait mahar nikah, adakah batasan dari nominal mahar nikah dan jika keluarga lagi butuh biaya, apakah mahar boleh digunakan?
Tafadhol Ustaz. Ya, Masya Allah. Oke. Yang pertama, nanti insya Allah akan sampai ke materi-materi ini, tapi nggak apa-apa, ditanya dulu. Batas mahar nikah tidak ada batasnya. Karena ini akad. Memang akad nikah ini unik. Ya uniknya kayak tadi. Nggak ada batasnya. Tetapi ada namanya istilahnya mahar mithil. Mahar mithil itu mahar rata-rata. Itu dijatuhkan mahar rata-rata itu ketika suami lupa menyebutkan maharnya. Gitu. Atau istri tidak belum menyepakati maharnya sehingga waktu akad mahar nggak disebut. Sah nggak? Sah, karena mahar bukan rukun nikah. Mahar itu konsekuensi nikah. Jadi kalau tidak disebutkan, ya berarti kembali ke mahar misil namanya, mahar rata-rata. Oh, wanita dengan potongan begini, pendidikan begini, kelas sosial begini, keluarga begini, itu rata-ratanya berapa maharnya? Oh, maharnya 100 juta, kasih 100 juta. Oh, maharnya 200.000, 200.000. Tetapi kalau akad nikah menyebutkan maharnya, yang biasa memang dari kesepakatan kedua belah pihak, maka laki-laki ini terikat dengan mahar yang disebutkan. Oke, baik ditunaikan kontan yang biasa berjalan di sini atau ditunaikan utang. Misalnya, saya nikahkan kau dengan mas kawin 200 gram emas ngutang, nah, boleh gitu. Kapan dibayarnya? Disepakati. Ngutang 1 tahun, ya berarti selama 1 tahun bayar. Kalau nggak dibayar sah, tetap sah, tapi dia utang. Namanya cedera janji. Karena mahar bukan rukun nikah, tapi konsekuensi nikah dan ketentuannya sesuai dengan kesepakatan. Makanya ditanya ada batas, nggak ada batasnya. Dia akan punya batas kalau tidak disebutkan. Namanya mahar mithil. Disebutkan serah. Gitu. Tetapi, nih ingat, agama menyarankan wanita terbaik adalah yang murah mahalnya. Yang murah maharnya. Ini kembali dengan akad jual beli, Mbak. Kalau akad jual beli, barang semakin bagus, DP semakin tinggi. Ya kira-kira. Ya kan? Tapi kalau barang murah, barang nggak bagus, berarti semakin tidak bagus barang, semakin murah tuh DP. Nah, jadi mahar itu kayak down payment, DP. Jadi sesuatu yang bernilai diserahkan kepada istrinya persis setelah akad nikah sah. Ya, baik diserahkan tunai atau diserahkan utang kalau dia menyebutkan utang. Akibat akad nikah sah maka lahir 2 kewajiban. Yang pertama kewajiban mahar, kedua kewajiban nafkah. Nah, jadi mahar itu adalah kayak uang muka ya, kayak gitu. Uang muka itu. Jadi persis orang akad. Makanya kalau masuk nikah namanya uang mahar, sepanjang nikah namanya uang nafkah. Kalau terjadi perselisihan, akhirnya cerai, berarti kan putus akad nikahnya. Maka namanya mut'ah, pesangon. Persis. Jadi uang muka, uang gaji, sama pesangon. Nah, gitu kira-kira. Paham ya, Mbak ya? Jadi kalau ditanya, apakah ada batasnya? Enggak ada. Dia akan punya batas ketika tidak disebutkan waktu akad nikah sehingga kembali ke mahar misil. Itulah batasnya mahar misil. Nah, mahar misil itu dihitung menggunakan ada di sekitar situ. Berapa rata-rata di situ. Nah, tetapi oleh agama, poin ketiga, yang terbaik bagi wanita adalah seminimal mungkin maharnya. Misalnya dengan mahar Quran dan terjemahannya. Nah, udah cukup tuh harga 50.000. Ya, udah bagus. Makna seperangkat alat tolat. Itu kata-kata ini yang sampai sekarang saya belum masuk akal.
dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Alat sholat itu kan bukan makna. Peci kan alat sholat, juga. Peci, sajadah, apalagi itu. Tapi ternyata seperangkat alat sholat itu maknanya makna ya, seralah. Yang penting saling dipahami aja. Pertanyaan berikutnya tadi, apakah kalau ada kebutuhan mahar boleh? Jawabannya, mahar begitu sudah diserahkan oleh suami ke istri, maka menjadi hak murni istri, bukan haknya bapaknya atau ibunya. Karena menjadi hak murni istri, maka terserah istri untuk diapa-apakan. Kalau suami butuh, karena ada kebutuhan, bolehkah menggunakan uang mahar ini? Tidak boleh kecuali seizin istri. Karena sudah bukan lagi menjadi miliknya suami. Kan udah serahin. Kayak uang DP udah kita kasih, ya sudah kan udah milik sana. Gitu. Nah, tetapi gitu. Bolehkah begitu dapat uang mahar langsung dibelanjakan? Boleh, itu harta biasa, nggak usah disuci-sucikan. Nggak ada, wah ini harta suci ya. Enggak, harta biasa. Cuman, nah ini ada bahasan. Cuman, nanti kalau ada istri merasa terdolimi di rumahnya, atau akhirnya benci banget sama suaminya, sementara suaminya cinta banget sama dia, gitu, minta cerai, kan nggak dicerai, wong suaminya masih suka. Tapi istrinya ini udah nggak tahan, karena saking dolimnya suaminya, minum-minum dan seterusnya. Nah, ini kan peluang untuk menyelesaikan kasus ini, kalau dari istri namanya khulu. Paham ya? Khulu itu istri melepas ikatan nikah. Kalau dari laki namanya cerai. Nah, oke ya. Jadi kalau wanita yang melepas namanya khulu. Bukan memohon ya, bukan menggugat perceraian, enggak, mengkhulu. Aku lepas ikatan nikahmu. Khulu. Kayak suami menceraikan istrinya. Kalau ini istri mengkhulu, bukan menceraikan, melepas ikatan yang dulu diikatkan suaminya kepadanya. Nah, karena khulu, maka istri boleh mahar. Harus punya mahar, karena prosedur khulu itu istri melepas ikatan suami dan mengembalikan maharnya. Makanya kalau sampai maharnya hilang atau nggak ada, nanti kalau khulu, dia nggak bisa lah, kan nggak ada maharnya hilang. Kecuali dicari yang sepadan. Nah, di konteks itulah maka budaya kita, mahar itu akhirnya jadi barang suci. Nggak boleh diapa-apakan, berarti itu harta biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Padahal? Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Maaf, kemute. Padahal? Ya, Ustadz, sebenarnya dalam Islam konsep nikah muda itu bagaimana ya, Ustadz? Apakah baik atau tidak? Namun, bukankah kalau nikah muda itu artinya mempelai belum matang kedewasaannya, sehingga banyak sekali kasus perceraian di Indonesia? Iya, betul. Nikah muda ini berapa, Mbak? Yang nanya Mbak atau Mas nih? Mbak ya? Mbak ya, Mbak Ima ya. Mbak Ima Mutmainah. Iya. Iya. Nikah muda ini berapa? Kalau nikah muda 16, 17, 18, yaitu relatif ya. Jadi sebenarnya gini, istilah nikah muda perlu diklarifikasi. Berapa umurnya? Ya kan? Memang harus diakui ketika belum matang berpikirnya, nikah dinamikanya tinggi. Ngurus emosi dia aja belum bisa, gimana nyelesain istrinya kan? Masih bocah juga nikah. Gitu. Tapi harus diingat, gitu, umur tidak serta-merta sesuai dengan kematangan berpikir. Kadang umur 15 udah bagus berpikirnya, udah bisa nata emosi. Ada bahkan udah 30 tepatnya kayak bocah. Mikirnya kagok, emosinya nggak stabil, bisa jadi. Jadi yang pesan saya, istilah muda atau tua itu fokusnya kepada kematangan. Jadi maksudnya kalau udah matang bagus nikah.
meskipun umurnya masih muda. Gitu. Tapi kalau udah tua gimana? Ya harus nikah, ya meskipun nggak mateng, udah tua gimana? Ya udah, diterima keadaannya. Oke ya, ini poin kedua. Jadi poin ketiga, kata nikah muda ini menjadi persoalan yang bahkan mencukup menyita perhatian karena banyaknya kasus cerai dari pernikahan muda. Istilah nikah muda ini akhirnya diasumsikan adalah anak-anak yang baru tamat SMA kemudian nikah. Bukan anak perguruan tinggi. Anak perguruan tinggi dianggap sudah tidak muda. Jadi nikah muda ini identik 18 nikah. Yang ini tamat SMA. Kalau menggunakan pendekatan budaya ya, atau sosiologis. Makanya saya minta diklarifikasi definisinya supaya bisa. Katakan yang umur 18 nikah ketemu orang 20, sama-sama masih labil. Tapi persoalan itu relatif. Kenapa? Karena sesungguhnya PR-nya itu bukan di umurnya, PR-nya di kematangannya. Dan kita, mbak-mbak semua, Indonesia ini mengalami musibah itu. Anak-anak lambat matangnya. Dengan bahasa lain, anak-anak itu lambat dewasanya. Wong tamat S1 dengan 21,5 atau 22 ya, 21,5 atau 21 kalau dia tamat SMA-nya 17 karena dia misalnya keduluan masuknya, kecepatan dan diizinkan sama sekolahnya yang awal, kan 17. Tambah 3,5 tahun, 20,5. Itu mestinya kan udah matang, udah S1. Dan nggak sedikit yang masih bocah, umur segini ini. Bocah, bocah-bocahnya. Nggak usah jauh-jauh, terkadang umur 25-nya masih kayak bocah. Gitu. Masih amu-amuan, masih macam-macam. Nah, sehingga poin ketiga itu adalah kita fokusnya bukan ke muda secara umur, tapi muda secara kedewasaan. Nah, memang harus diakui, kalau belum dewasa kok nikah, ya emang akhirnya bisa jadi pecah, karena belum bisa mikir baik. Tapi bukan muda secara umum. Ya rata-ratanya memang kalau muda secara umur ya memang belum dewasa. Tapi kita mengalami kasus yang unik. Kalau pakai standar Islam, umur 15 kan sudah balik. Memang udah bagus mestinya. Allah telah memberikan kepadanya konsekuensi perbuatan yang sangat ekstrim, yang dahsyat. Kalau dia taat dikasih pahala surga tak terkira. Kalau dia maksiat direbus di neraka dan umurnya masih 15. Kan baru SMP kelas 3. Artinya menurut Allah, anak 15 itu bagi laki-laki itu sudah dewasa untuk menanggung beban neraka. Jadi dia sudah mikir baik. Nah, faktanya ini bocah boro-boro 15. Banyak umur 25 aja belum dewasa. Jadi yang jadi masalah itu kedewasaannya, bukan umur mudanya atau umur tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Insya Allah udah terjawab ya. Ya, sejauh ini itu pertanyaan terakhir, Ustadz. Oke, kita lanjut materi ya. Oke, sekarang lanjut materi. Tadi poin pertama ke posisi akad nikah dan keunikan hukumnya. Yang kedua sekarang kita membahas adalah rukun nikah. Ya. Sebagian materi ini agak sedikit ke arah fikih, tapi perlu dijelaskan agar jamaah sekalian, teman-teman semua juga perlu paham ya. Meskipun saya akan agak tidak detail, nanti detailnya di pertanyaan aja, karena insya Allah toh sudah agak paham ya. Karena materinya sekarang bukan materi fikih, tapi materi keluarga, tapi memang harus ada sentuhan fikihnya. Rukun nikah yang pertama, secara bahasa akad nikah. Nikah itu apa sih? Nikah adalah hubungan suami istri. Nikah itu adalah hubungan suami istri. Makanya akad nikah adalah akad, definisinya akad menghalalkan hubungan suami istri. Di konteks ini berarti akad nikah itu akad anggota badan, bukan akad harta. Oleh karena itu, jangan pernah punya pemahaman bahwa kalau suami sama istri menikah, artinya
harta suami otomatis jadi harta istri, dan kalau nanti cerai otomatis gono gini. Itu salah. Karena akad nikah bukan akad harta. Paham ya? Akad nikah itu definisinya adalah akad istihlal al-amal az-zawji. Akad menghalalkan hubungan suami istri. Ya. Nah, tetapi akad hubungan suami istri ini punya konsekuensi banyak hukum. Nah, yang tadi sebagian sudah saya ingin negaskan, karena akad badan, maka justru yang harus dipahami adalah prosedur akad badannya ini. Nah, di sini ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, saya bahas dari rukunnya dulu ya. Rukun nikah. Rukun nikah itu ada 4. Rukun adalah sesuatu yang ada pada sebuah ibadah, yang ada pada sebuah di dalam ibadah, yang kalau tidak ada, maka ibadah itu menjadi tidak sah atau tidak bisa berjalan. Kalau syarat adalah sesuatu yang ada di luar ibadah, yang jika tidak ada, maka tidak bisa berjalan sebuah ibadah tersebut. Sekarang kita mendapati rukun nikah. Rukun yang pertama adalah adanya suami istri. Ya. Nanti syaratnya istri seperti apa, syaratnya suami seperti apa. Itu nanti bab di syarat. Rukunnya dulu ada calon suami, calon istri. Yang kedua ada wali. Rukun itu pilar ya. Yang keempat, ketiga ada 2 saksi. 2 saksi, bukan 1 saksi. Yang keempat ada ijab dan qabul atau biasa disebut akad. Mahar di mana tidak masuk rukun. Nah, jangan salah ya. Mahar tidak termasuk rukun, tapi menjadi konsekuensi akad. Begitu akadnya sah, maka konsekuensi muqtadhiyatil aqd atau muqtadhiyatis sihhatil aqd. Oke? Nah, ada 2 mempelai, ada wali, ada 2 saksi, ada akad. Di sini yang perlu dipahami sedikit dikaitkan dengan fakta di lapangan. Rukunnya itu adanya 2 mempelai, bukan disandingkannya 2 mempelai. Itu nggak rukun. Yang penting ada. Di mana letaknya, di mana-mana boleh. Istri di California, suaminya di Indonesia. Boleh nggak? Boleh, kan ada masih. Karena rukun tidak bicara di mananya, tapi ada atau tidaknya. Kalau nggak ada, nggak sah nikah sama siapa. Istri di Indonesia, suami di Mesir. Kemudian wali mengirim surat wakil kepada teman di Mesir. Kemudian diakadkan sah, sah. Nikahnya Gus Dur itu. Nikahnya itu si istrinya masih ada di mana, Gus Durnya ada di mana. Dinikahkan. Ceritanya sih gitu ya, semoga tidak salah ceritanya. Namanya juga cerita ya. Mengulangi lagi, jadi adanya suami. Jadi, nah di sini makanya perlu dipahami ketika sebuah akad ternyata istrinya kok nggak ada. Kadang masyarakat suka nanya, istrinya kok nggak ada? Di mana? Masih di kamar. Ya kan ada. Nah, karena rukunya itu bukan disandingkannya ya, bahkan disandingkan sebenarnya tidak boleh kan belum nikah. Disandingkannya setelah nanti. Nanti kita akan bahas di adab-adab akad nikah. Jadi ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada adab-adab. Nah, kita jelaskan kayak gini supaya jamaah yang belum nikah memahami situasi. Nanti setelah kita jelaskan rukun baru syarat ya. Mungkin syarat nanti kita bahas di berikutnya. Rukun kedua adalah wali. Wali ada seseorang laki-laki yang bertanggung jawab atas wanita ini. Saya tidak mungkin bahas masalah mazhab, tapi secara umum wali adalah laki-laki yang bertanggung jawab atas hidupnya wanita ini. Dimulai dari mana? Dari bapaknya. Bapak kan tanggung jawab. Kalau bapak nggak ada, saudara laki. Saudara laki nggak ada, anak laki. Terus menyekitari seluruh kerabat yang ada di sekitarnya.
Syafi'iyah meminta wali nikah harus urut. Tidak boleh anak menikahkan kakaknya padahal bapaknya masih ada. Jadi dinikahkan sama saudara padahal bapaknya masih ada. Tapi menurut mazhab yang lain, boleh, nggak harus urut. Nggak ada saatnya urut. Ada bapaknya tapi ada kakaknya. Udah, kok kakaknya nikahin aku deh. Gitu. Bapak urut, pusing. Nah, misalnya gitu. Menurut mazhab yang lain boleh. Tapi yang berlaku di Indonesia mazhab Syafi'i, ada cari urutannya. Jadi orang lagi, ada seorang laki-laki yang bertanggung jawab secara hukum atas wanita ini. Itu mereka-mereka itu. Itu yang kemudian disebut dengan hukum kewalian. Yang saya suka singgung di pengajian-pengajian, yang salah satu yang hilang dari kita hari ini itu masalah wali. Banyak orang yang menjadi wali tapi nggak sadar dia itu menjadi wali. Contoh, ketika ada seorang anak laki-laki, bapaknya sudah tidak ada. Siapa yang menafkahin ibunya? Ya dia anak laki-laki, kan dia menjadi wali. Dia punya saudara perempuan yang kehilangan nafkah, jadi miskin. Siapa tanggung jawab? Ya dia kan anak laki-laki, karena dia wali. Makanya kenapa wali itu menikahkan, karena dia bertanggung jawab atas hidupnya wanita ini. Dan dia tidak punya kepentingan emosi, sehingga benar ketemu orang benar. Gitu. Karena dia nggak terlibat emosi. Karena yang ngejalanin kan anaknya, sementara ya dia normal aja. Oh ini anaknya baik kayak gitu. Nah, mungkin dia mencintai calon mantu yang laki kan, nah, jadi dia itu namanya wali. Sampai nanti wali terakhir namanya wali hakim. Wali hakim itu ya pemerintah. Yang jika wali hakim atau wali itu tidak bisa melaksanakan tugasnya atau karena satu dan lain hal. Ya, itu namanya wali. Jadi makanya wali nanti yang menikahkan. Kan yang nikah itu berdua. Tapi butuh wali. Nanti jadi walinya yang menikahkan wanita ini. Atau menggabungkan wanita ini dengan laki-laki. Atau aku zawat itu kan nikah. Aku gabungkan engkau dengan putriku. Aku nikahkan engkau dengan putriku. Ya, aku mau kan gitu. Terus yang berikutnya tadi dua wali, dua saksi. Ya. Perlu dua saksi. Yang adil, nggak boleh orang fasik. Ini agak jelimet. Saksinya harus orang adil, tidak boleh orang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik adalah orang yang pernah menjalankan dosa besar atau sering menjalankan dosa kecil dan pernah taubat. Kalau taubat ya selesai. Yang belum taubat. Jadi sekali dosa besar itu sudah masuk kategori fasik. Dan belum taubat. Kalau taubat ya berarti selesai. Nah, itu namanya dua saksi. Yang terakhir akad. Akad itu terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh wali dari mempelai wanita, qabul dinyatakan oleh seorang pengantinnya atas pernyataan wali dari wanitanya. Jadi ijab itu penawaran, qabul penerimaan. Nah, nanti dibahas syarat mempelai laki itu apa, syarat mempelai perempuan apa, termasuk syarat ijab qabul itu gimana yang selama ini menjadi heboh karena harus tunai. Gitu-gitu itu harus nanti menjadi bahasan. Kan harus cereng, nggak boleh ada jeda di antara ijab dan qabul. Memang para ulama Syafi'iyah itu kalau urusan kayak gini ketat sekali. Makanya bagi masyarakat awam ikut Syafi'iyah itu aman. Karena kalaupun kita salah-salah dikit sebenarnya masih ada ruang benernya. Karena saking ketatnya dia menjalankan. Mungkin sampai di sini dulu, ini jam 9. Memahami akad nikah. Kita sudah bahas 2 poin ya. Pertama, posisi dan uniknya akad nikah. Yang kedua kita bahas kedua definisi akad nikah. Yang ketiga kita bahas rukun akad nikah. Nanti kita akan lanjutkan materi setelahnya. Aku qouli hadza. Silakan istirahat dulu ya. Ini istirahat, ngopi, ngeteh, snack gitu. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sesi kedua. Kita tadi masih di rukun nikah.
kita akan bahas syarat terkait dengan rukun. Setiap rukun ada syaratnya. Ini bagi yang belum nikah, ilmu penting banget supaya akadnya sah. Ya, meskipun biasanya sudah dibantu oleh Modin, oleh orang KUA, tapi kita sangat penting untuk tahu sendiri. Yang kedua, bagi yang yang sudah sepuh, untuk dikasihkan ke anaknya supaya nanti kalau nikah nggak ngawur. Syaratnya segotnya sekarang kita mulai dari bawah ya. Tadi kan ada ijab rukunnya mempelai, kemudian wali, saksi, dan sigot atau ijab kabul. Yang pertama, syarat ijab kabul yang pertama, orang yang akad, ini baik wali atau yang mempelai laki adalah orang yang mumayyiz. Maka kalau salah satunya ada yang kecil atau yang belum tamyiz, maka atau salah satunya gila, maka akad tidak sah. Ya, misalnya makanya zaman dulu namanya nikah gantung ya. Nikah gantung itu kan anak kecil dinikahkan dengan anak kecil. Atau kalau salah nanti tolong diluruskan. Itu sebenarnya perjodohan supaya nggak lepas dinikahkan. Maka ikat kayak gini nggak sah karena akadnya tidak bersama dengan orang yang mumayyiz, kecuali nikah gantungnya lakinya sudah umur di atas 12 ya, umur 15 misalnya, perempuannya masih kecil nggak apa-apa karena kan yang akad kan yang calon mempelai dengan walinya perempuan, sama-sama orang yang mumayyiz ya. Ada istilah tamyiz, ada istilah balik. Kalau tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan perkataan dan memahami hitungan-hitungan. Ngerti bahasa, itu namanya tamyiz. Bisa ngebedain. Biasanya dulu para ulama ngetesnya pakai Qul-ya-ayyuhal kafirun. Kalau udah hafal Qul-ya-ayyuhal kafirun, itu biasanya sudah dianggap tamyiz. Biasanya tamyiz, kalau untuk laki-laki umur 12, itu sudah tamyiz. Dia sudah dianggap tidak bisa dibohongin lagi. Ya, istilahnya kayak gitu. SMP kelas 1 atau SD kelas 6. Memang biasanya udah nggak bisa dibohongin istilahnya. Udah nggak bocah lagi. Gitu. Nah, tamyiz. Kalau balik, itu adalah kondisi kejiwaan seseorang yang akhirnya menerima hukum Islam. Tandanya bisa umur 15 tahun bagi laki, atau umur 9 bagi perempuan, atau mimpi keluar sperma, atau keluar sperma, atau keluar haid bagi laki-laki, nifas bagi perempuan, nifas bagi perempuan. Itu namanya balik. Jadi tamyiz dulu baru balik. Makanya ada sinnut tufula itu atau sinus siba, umur anak-anak, kemudian sinnut tamyiz itu umur tamyiz, sudah memayyiz orangnya, kemudian sinul bulugh. Ya, ini umur orang sudah balik. Secara bahasa balik itu maknanya sampai, makanya harus sudah sampai gitu. Yang kedua syaratnya ijab kabul adalah antara ijab dan kabul harus menyatu, tidak boleh dipisahkan dengan perkataan atau perbuatan yang tidak masuk di dalam urusan ijab kabul. Contohnya, aku nikahkan engkau dengan tunai, ngerokok dulu nih, hasah. Atau ngomong dulu sama sebelahnya, Pak tadi ngomong apa sih? Loh kamu, oh iya aku terima. Nggak sah, paham ya? Tapi insya Allah ini biasanya sudah paham di masyarakat, harus langsung ittihad bainal ijab wal qabul.
Meskipun di sini ada perbedaan sedikit ya, tapi nggak usah dibahas, kan kita bukan materi fikih. Yang ketiga, antara ijab sama qabul harus sesuai. Tidak boleh ada selisih, kecuali jika selisihnya itu dianggap lebih baik. Contoh, aku nikahkan putri fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku fulan, dengan mas kawin 200.000. Saya terima nikahnya dengan mas kawin 5 juta. Ini sah. Kenapa? Ada perbedaan tapi lebih baik. Tapi kalau perbedaan lebih buruk, nggak sah. Atau perbedaan tapi sama, nggak sah. Jadi unik. Khusus mahar, kalau disebutkan, dia ikut menjadi akad, mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau nggak disebutkan, maka menggunakan mahar misil, akadnya tetap sah. Nah, saya nikahkan putriku, saya nikahkan engkau dengan putriku, namanya siapa? Fatimah misalnya. Dengan mas kawin 200. Ya, saya terima putrimu Aisyah. Ya nggak usah, karena yang dinikahkan Fatimah, kamu menerimanya Aisyah. Itu namanya selisih. Paham ya? Tapi insya Allah di lapangan sih nggak kejadian lah. Tapi artinya itulah syaratnya akad. Harus ada kesesuaian. Kalaupun tidak sesuai, dia harus lebih baik. Itu kaitannya dengan mahar tadi. Yang nomor 4, syaratnya masing-masing yang berakad harus mendengar prosesi akad satu dengan yang lain. Di mana masing-masing memahami ini adalah prosesi akad. Gitu. Jadi antara yang ijab sama yang qabul, pemahamannya sama. Saling memahami dan memahami ini proses akad nikah, bukan akad yang lain. Karena bisa jadi menurut salah satunya dianggap itu akad jual rumah. Iya aku terima, karena dia nggak terlalu denger. Nah, itu nggak sah. Oke ya. Jadi syarat ijab qabul gitu. Nah, ijab qabul itu ya akad itu si ijab itu menawarkan, qabul menerima. Oke, sampai poin ini ada yang mau ditanya? Kalau enggak lanjut. Silahkan kalau pertanyaan. Oh, ini ada Mbak pertanyaan. Adakah batasan waktu terkait berapa lama yang diperbolehkan seorang suami meninggalkan istri karena pekerjaan keluar kota atau luar negeri? Ya, kalau batasan ini sebenarnya beberapa ulama memiliki pandangan yang agak berbeda. Tapi mengarah kepada satu hal. Tidak boleh laki-laki meninggalkan pada waktu yang sangat lama. Dengan bahasa lain, wanita harus mendapatkan perhatian dan kebersamaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh ulama. Ada yang mengatakan batasannya, jadi gini, batasan ini lebih ke arah hukum masuk kategori batasan muasyarah zaujiyah, bukan batasan hukum. Ya, levelnya dalam adab muasyarah, bukan masuk kategori masalah hukum. Karena kalau masalah hukum, kalau batasan ini dilewati, maka bisa menjadi sebab cerai. Paham ya? Jadi lebih ke arah karena diwajibkan suami istri memperlakukan pasangan dengan baik, maka dia tidak boleh meninggalkan terlalu lama. Nah, kalau meninggalkan tapi istrinya boleh, ya sah, boleh aja. Kenapa? Ya karena yang ditinggalkan membolehkan. Gitu. Dan meninggalkan istri untuk mencari nafkah itu tidak termasuk, kalau istrinya berkenan, itu tidak termasuk
muasyarah yang tidak ma'ruf kan. Karena apa? Karena istrinya mau, kecuali istrinya nggak mau, beda lagi urusannya. Jadi ini kaitannya dengan muasyarah bil ma'ruf, bukan kaitannya dengan hukum. Jadi dalam rumah tangga ada dua kasus ya, ada kasus hukum, ada kasus adab. Nah, kasus hukum menyebabkan cerai nggak cerai, kayak dihar, kayak kata tuduhan selingkuh, tuduhan apa, itu kasus hukum. Tapi kalau ini namanya kasus adab muasyarah zaujiyah. Meskipun bisa berdampak ke hukum kalau wanitanya tidak ridho, misalnya gitu. Nah, ada yang mengatakan sebaiknya, ini kaitannya gini, kaitannya masalah meninggalkan ini sebenarnya aslinya, basis di bahasanya itu adalah tentang nafkah batin. Nafkah kan ada dua nafkah ya, nafkah dhahir, nafkah batin. Nafkah dhahir itu uang dan seterusnya, nafkah batin itu hubungan suami istri. Berapa lama wanita boleh tidak mendapatkan hak nafkah? Ini pertanyaannya karena nanti kita dibahas di hak nafkah. Suami wajib memberikan nafkah batin. Istri juga wajib memberikan nafkah batin ke suami. Jadi dua kewajiban sekaligus menjadi dua hak. Istri berhak dapat nafkah batin, suami juga berhak dapat nafkah batin. Nah, pertanyaannya berapa lama? Berapa kali? Ada yang mengatakan 4 hari sekali. Ada yang mengatakan banyak. Ada yang mengatakan nggak ada batasnya, karena tidak ada satupun nas yang menjelaskan batasnya sekian. Itu paling lama. Nggak ada. Nah, ternyata di konteks ini Umar menginisiasi. Dia nanya kepada putrinya Hafsah, berapa lama seorang wanita sanggup jauh dari suaminya? Berapa lama seorang wanita bisa sanggup lama dari suaminya? Dia bilang 4 bulan. Gitu. Makanya sejak zaman Umar, orang-orang itu kalau ikut perang itu 4 bulan, terus pulang. Nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Jadi oleh Hafsah dinyatakan, ini kemudian namanya metode, kalau sekarang namanya metode interview. Gitu. Dianggap Hafsah mewakililah wanita. Di sana kemampuan wanita itu dari suaminya adalah 4 bulan. Nah, kalau patokan ini disepakati, maka kita bisa menjawab batas maksimalnya 4 bulan. Tapi ketika dijawab 4 bulan itu, ada beberapa penafsiran. Enggak. 4 bulan itu termasuk pulang pergi atau tidak termasuk perjalanan. Nah, sehingga ada beberapa tafsir, 4 bulan itu belum 4 pergi. Jadi maksudnya ya berarti sama pulang pergi 6 bulan. Karena kan pergi dari tempat jihad itu sebulan, pulangnya 1 bulan. Di sananya 4 bulan. Tapi kalau total itu 4 bulan, ya berarti di sana 2 bulan, pulang sebulan, balik 1 bulan. Kira-kira kayak gitu. Ala kulihal, ini sudah ada sedikit mengarah sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, kalau pernyataan ini ditarik ke hukum, maka jawabannya maksimal seorang laki meninggalkan istrinya itu 4 sampai 6 bulan. Itulah kemudian ditarik menjadi sigot taklik di KUA. Jika saya meninggalkan istriku 6 bulan berturut-turut, kalau nggak salah ada bahasa itu kalau nggak salah, atau tidak kasih nafkah gitu, dan istriku tidak ridho, kemudian melaporkannya ke kantor pengadilan agama. Jadi 2 syarat kalau di konteks itu, tidak ridho dan melaporkan. Kalau ridho ya nggak jadi masalah, atau ridho tidak ridho tapi nggak melaporkan ya nggak jadi, karena harus ada melaporan, karena supaya pengadilan bisa intervensi. Kalau nggak dilaporkan berarti masih menjadi hukum privatnya suami istri. Itu makanya sego taklik itu bagus dibaca, bagus tidak dibaca, tergantung suami. Kalau suaminya udah bener, ngapain sego taklik? Kok nggak punya niat jauh begitu. Kecuali emang potongannya nikahnya potongan ngawur nih, ya sego taklik deh gitu. Ntar kalau ngawur, suaminya ngunci, sementara nggak berbuat baik padanya, cerai nggak, diurus nggak, ya kan tergantung. Nah, sego taklik lah yang menyelesaikan. Jadi laki-laki nggak bisa gantung seenaknya, karena ada sego taklik. Wallah alam. Paham ya, Mbak? Padahal
Ya, baik Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Lama-lama nih materinya tanya jawab ya, entah lama-lama. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah mahar itu yang menentukan jumlahnya calon pengantin wanita atau wali wanitanya? Oke, itu tidak ada aturan baku. Tergantung kesepakatan para pihak. Tapi masing-masing yang ada di situ terlibat. Calon wanitanya punya hak karena dia yang akan memiliki harta itu. Kemudian walinya punya hak karena dia yang menanggung jawab atas wanita ini. Dek, kedikitan, sayang, minta gede aja, misalnya gitu. Atau kata bapaknya, Dek, kamu mah keterlaluan, masnya kan udah baik, udah jangan minta banyak-banyak, ntar nggak enak gitu. Misalnya kayak gitu. Mau kamu dapat dia aja udah untung. Nah, gitu misalnya gitu. Terus laki-lakinya boleh. Kok banyak banget aku nggak ada uang. Kok segini sih beneran nih. Aku tambahin mau nggak? Ya udah aku gitu. Disepakati aja para pihak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para pihak di situ menyepakati jumlah mahar. Tentu yang paling berkepentingan suami dan istrinya. Karena dia yang akan memiliki harta itu. Di konteks ini wali hanya bertanggung jawab melaksanakan proses akad. Nah, paham ya? Tentu, lagi-lagi saya ulangi, karena wali penanggung jawab, ya berarti dia juga memiliki hak suara untuk menentukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lanjut? Lanjut Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Setelah kita tadi syaratnya sigat akad. Nah, ada masalah akad yang perlu dibahas bahwa di dalam akad nikah, ini akad nikah sah menggunakan kata-kata yang mempunyai makna nikah atau zawaj. Makanya bisa angkah tuka, bisa zawaj tuka. Nah, atau menggunakan bahasa terjemahan yang memiliki makna nikah atau zawaj, memasangkan atau menikahkan. Sementara kalau kata yang lain, gitu ya, contohnya, aku serahkan hibah, aku jual, aku milikkan, memilikkan, aku sodakohkan, aku yang lain bahasa-bahasa itu, maka para ulama khilaf, tapi yang rojih tidak boleh. Nah, di konteks ini memang diakui madhab Syafi'i itu sangat hati-hati. Dia hanya membolehkan dua sigot, angkah tuka dan zawaj tuka. Yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, aku nikahkan, aku kawinkan. Sehingga akhirnya bahkan sampai dua-duanya dibawa. Ya udah nikah, udah kawin lagi gitu. Ini dikuatin. Padahal sebenarnya salah satunya udah bisa. Nah, tapi kalau tadi bahasa hibah, bahasa aku milikkan, aku serahkan anakku kepadamu, aku hibahkan, aku berikan, aku sodakohkan, itu khilaf. Tapi yang rajih nggak sah, gitu ya. Oleh jumhur mengatakan tidak. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh akad tidak menggunakan bahasa Arab? Ya kan, akad nikah itu kan satu sisi ibadah, satu sisi muamalah. Jawabannya boleh akad nikah tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, ini yang akhirnya bagi orang non-Arab akadnya mungkin bisa lebih mudah dipahami dan lebih nyaman kalau menggunakan bahasa setempat. Bisa pakai Jawa, Sunda, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, di konteks ini sebenarnya namanya akad ya akad. Sebenarnya sih nggak perlu sampai tegang-tegang begitu, cuman ya karena ini situasinya sakral jadi akhirnya tegang. Padahal kan sebenarnya akad nikah itu ya akad kayak orang jual beli, Mbak, baksonya berapa kan Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, baksonya berapa? Aku kan nggak perlu kayak gitu loh. Mbak, baksonya berapa? Sama sebenarnya. Dek, sini dek. Aku nikahkan anakku ya. Nah, siap. Ini juga saya terima. Nanti ada. Saya terima. Iya. Itu
Jadi, cuman ya karena saking sakralnya, jadi perlu disempurnakan semuanya. Sampai akhirnya latihan dan lain sebagainya. Dicolek dulu supaya tidak putus di antara ijab dan kabul. Tapi itu bagus lah, supaya tidak menganggap sembarangan akad nikah. Tapi secara umum itu akad ya akad-akad biasa aja. Jadi jawabannya para fuqaha sepakat boleh menggunakan bahasa non-Arab. Makanya di sini saya nikahkan, saya kawinkan putri seputriku bernama gitu ya. Dengan mas kawin X rupiah tunai saya terima. Misalnya saya terima sah, tapi kan saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut ya boleh gitu. Ala kulli hal proses ini kan kalau gini akhirnya lebih paham ya. Jadi ijab sama qabul itulah begitu. Lah kalau orang bisu gimana? Nggak bisa ngomong. Nah, ini namanya juga akad ya, semoga tidak terjadi. Maka akadnya jika dia bisa mendengarkan, orang bisu biasanya kan nggak mendengar. Berarti harus menggunakan akad isyarat di antara para pihak. Jadi nanti walinya menggunakan bahasa isyarat atau bahasa yang bisa dipahami oleh para pihak, kemudian yang suaminya tadi bisa menerima menggunakan bahasa isyarat, yang oleh saksi juga bisa dipahami, sehingga artinya akad itu menjadi akad yang dipahami di antara para pihak dan juga dipahami oleh saksi. Sah, sah. Tapi kalau yang paham hanya salah satunya, ya tidak sah, karena berarti dianggap ada perbedaan antara ijab dan qabul. Oke, kita lanjutkan. Secara detail ya, karena ini bukan materi fikih, nanti Bapak Ibu mohon bisa baca buku fikih bab akad. Salah satu buku yang bisa dibaca, misalnya yang agak dasar, misalnya Fathul Qorib ya, Madzhab Syafi'i itu, supaya paham syarat rukun siltnya. Terus bisa menggunakan buku yang juga populer di kalangan masyarakat, fikih sunnah. Nah, itu juga bagus supaya kita paham syarat rukun akad. Oke ya. Mungkin sebagian yang tidak saya jelaskan atau belum saya jelaskan nanti bisa dibaca di sini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui nanti kajian. Kita lanjut. Masalah tadi mut'ah tadi ya, kan al-aslu fin nikahi itu al-abad. Asalnya nikah itu selamanya. Makanya kalau ada nikah menyebutkan waktunya yang disebut dengan nikah kontrak, hukumnya tidak sah. Gitu. Nikah kontrak itu dalam bahasa Arab namanya nikah mut'ah. Gitu. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau ada orang nikah tidak menyebutkan waktunya, kemudian di tengah jalan dia cerai, sah, ya kan cerai biasa. Gitu. Ada orang mau nikah, ya dia nikah biasa. Kemudian di tengah jalan dia emang terus pergi dari daerah itu. Kemudian dia menceraikan istrinya. Sah akadnya? Sah, karena dia tidak menggunakan nikah proses yang diwaktukan. Meskipun dia sebenarnya telah emang kondisinya tidak bisa lama. Jadi dalam hukum itu yang dilihat akadnya kan. Kalau masalah hati dan tindakan selama tidak masuk dalam hukum akad ya dia tidak mempengaruhi hukum. Oke. Nah, si nikah mut'ah ini hanya oleh madzhab Syiah yang bolehkan, nah Al-Sunnah mengatakan haram. Ya, sedikit info, memang karena Syiah membolehkan, mereka memang banyak praktek di Iran sana nikah mut'ah.
Bahkan sekarang prakteknya lebih jauh lagi masalah itu. Sehingga tidak sedikit yang mengalami masalah rumah tangga. Kenapa ya? Karena kontraknya selesai, udah, sementara semuanya telah berubah, bisa jadi ada anak, macam-macam kayak gitulah. Ala hal, kenapa Islam mengharamkan? Karena memang itu dampak sosialnya luar biasa, buruknya. Ketika terjadi nikah mut'ah, karena suami selesai kontraknya pergi, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ini hukum sudah clear, hukum nikah mut'ah hukumnya batal atau haram, tidak boleh dijalankan. Ada salah satu masalah nikah namanya nikah tahlil. Sedikit saya jelaskan karena juga terjadi di masyarakat, yakni nikah yang dijalankan oleh suami istri yang sudah cerai 3 kali, atau namanya cerai bain. Kemudian ternyata setelah cerai 3 kali itu masih ingin balik, kan tidak bisa balik. Maka masing-masing pihak menginisiasi dengan kesepakatan dua belah pihak tadi, suami nikah lagi, istri nikah lagi, nanti kemudian cerai, masing-masing cerai, kemudian setelah iddahnya selesai, maka mereka nikah lagi sebagaimana persyaratan dia harus nikah lagi. Nah, nikah yang demikian ini hukumnya haram. Namanya nikah tahlil, yakni nikah akibat mendesain penghalalan atau yang bisa menghalangi proses akad nikah untuk yang keempat, karena sudah cerai yang ketiga. Nah, sehingga mengulangi lagi, akad nikah ini meskipun tampak seperti sah, tapi hukumnya tidak sah. Kalau udah cerai 3 kali, ya udah, juga mungkin balik, sudah. Bahwa nanti secara alami bisa balik, yaitu haknya. Suami akhirnya nikah entah kemana, istri nikah udah kemana. Sudah kan udah cerai 4 kali, 3 kali. Tiba-tiba suami juga cerai, istri cerai. Kayak di sinetron aja. Ketemulah di depan kantor, barangnya jatuh, diambil mantan istrinya. Kayak di sinetron aja. Akhirnya, kamu. Mas kemana? Iya, akhirnya cerita. Minum, aku udah. Lah istrimu di mana? Udah, lupain. Cerai tak? Ya. Lah suamimu? Sama. Ternyata nggak bagus juga, Mas. Terus mulailah ada komunikasi. Balik lagi. Boleh. Karena proses cerai tadinya tidak disengaja. Disengaja, nggak boleh. Itu namanya nikah tahlil. Paham ya? Oke. Sampai poin ini lagi. Ada pertanyaan? Kalau masalah ada hukum nih, gitu. Ustadz. Udah ada antrian. Ya, baik. Ada 3 pertanyaan ya, Ustadz. Mau satu-satu dulu ya, Ustadz ya? Ya, satu-satu. Pertama, Ustadz, sebenarnya nikah beda agama itu bolehkah, Ustadz? Soalnya lingkungan saya dulu kuliah banyak sekali yang seperti ini, Ustadz. Satu-satu dulu ya mungkin, Ustadz ya. Oke. Beda agama itu, jadi yang boleh, beda agama itu hanya, jadi secara umum nikah beda agama itu tidak boleh, kecuali Muslim dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Itu saja yang boleh. Ini beda agama yang dibolehkan oleh Islam. Tentu konteks ini kita ngomong ke orang Muslim ya. Kalau ngomong non-Muslim, urusan mereka masing-masing ya. Jadi ada non-Muslim nikah sama non-Muslim. Non-Kristen nikah sama orang Buddha, ya itu terserah hukumnya dia ya. Kita nggak bahas. Buddha nikah sama Shinto, ya silakan aja, kita nggak bahas. Beda agama, yakni beda agama menurut Islam. Ya, artinya berarti Muslim nikah dengan non-Muslim, gitu kan ya? Nikah Muslim dengan non-Muslim itu, jika non-Muslimnya itu wanita Nasrani atau wanita Yahudi, maka oleh Islam dibolehkan dengan syarat. Laki-lakinya kuat dan bisa menjaga seluruh prosesi menggunakan prosesi Islam. Yang kedua,
laki-laki bisa menjaga agama anak yang lahir dari pernikahan ini. Kalau tidak bisa menjaga, maka nikahnya haram, meskipun sah. Sah tapi haram. Contohnya, misalnya nikah menggunakan cara Islam, tapi akhirnya nikah menggunakan cara di sana, ya itu haram. Yang nikahnya sah, yang sekarang ini kan udah sah. Gitu. Walinya siapa? Ya walinya berarti cari keluarga wanita ini yang Muslim. Kalau bapaknya yang ya nggak boleh. Gitu. Kalau dibalik gimana? Lakinya Nasrani atau Yahudi, wanitanya Muslimah, nggak boleh, nggak sah. Yang boleh hanya laki Muslim ketemu wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Jika selain kondisi ini, maka beda agama tidak sah. Misalnya, contoh, laki non-Muslim, wanita laki Nasrani, laki Yahudi, wanita Muslimah, nggak sah. Laki Muslim, wanita Hindu, tidak sah. Laki Yahudi, Hindu, wanita Muslimah, nggak sah. Jadi beda agama yang boleh cuman laki Muslim, wanita Nasrani tahu Yahudi. Paham ya? Dengan catatan prosesi akadnya pakai akad Islam. Yang kedua, lakinya bisa menanggung jawab bahwa anak yang lahir tidak menjadi non-Muslim. Paham ya? Insya Allah ya. Oke. Nah, adapun di tempatnya mbaknya ini ada, yaitu namanya tantangan dakwah. Mungkin dipahamkan aja. Iya. Ya, dipahamkan aja tentu, dan jangan merasa ini tidak toleran. Ini tolerannya begini, ini toleran. Karena toleran maknanya adalah sebagaimana saya toleran kepada keputusanmu, kalian harus toleran kepada keputusanku. Itu namanya toleran. Bukan toleran, saya toleran kepadamu dan kamu boleh tidak toleran kepadaku, ya nggak boleh. Itu bukan toleran. Padahal. Ya. Yang berikutnya ya. Berikutnya Ustadz, mau tanya nikah seorang janda Ustadz. Saya ya. Ada dengar seorang janda lebih berhak atas dirinya. Dalam masalah nikah ini mohon penjelasannya Ustadz. Iya, ini bab memang hadis tentang al-thayyib wa haqqu bi nafsiha min waliyiha. Ini dasarnya di hadis itu. Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Apakah ini maknanya keputusan pernikahan janda itu dirinya memutuskan dan sama sekali wali tidak terlibat atau gimana? Nah, ada dua pemahaman. Pemahaman pertama, maknanya keputusan ada di janda. Oke, dan wali hanya menyetujui keputusan janda. Sementara masalah menikahkannya tetap pada walinya. Ini makna pertama. Makna kedua lebih luas. Keputusan pada janda dan wali hanya menyetujui. Oke. Dan bahkan dia boleh menikahkan dirinya dengan laki-laki tersebut tanpa wali. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Gitu. Sebagian kecil. Kalau jumhur tetap tidak boleh. Tetap pada pemahaman yang pertama. Tetapi pemahaman yang pertama juga tidak boleh sampai diartikan secara ekstrim. Sehingga seorang janda sama sekali tidak melibatkan ayahnya di dalam memutuskan itu. Kenapa? Benar, dalam konteks memutuskan ini dia memiliki hak lebih. Tapi kan bukan berarti menafikan haknya wali. Kan hanya athaibu ahaqqu binafsiyah. Ia lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Bukan berarti dinafikan sama sekali. Jadi kami ulangi lagi, meskipun wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, bukan berarti sama sekali walinya tidak dilibatkan. Sebagaimana kadang budaya sebagian orang sehingga begitu janda sudah lepas dari keluarga, entah lu nikah sama siapa terserah-serah aja. Kan ada kayak gitu terkadang tuh, gue udah janda aja kan
Bapak nggak perlu tahu dah gitu. Nah itu nggak boleh. Tetap hubungan seorang anak dengan bapaknya wajib dijaga meskipun udah janda. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Jadi pemahaman yang pertama yang dipakai, tidak pemahaman yang kedua karena sebagian kecil ulama. Nah, memang di masalah akad nikah ini terkadang kalau ada kasus-kasus yang rumit ya akhirnya kita pakai pakai pandangan ulama yang berbeda. Terus gimana kalau ternyata tadi ya sah, akhirnya disahkan daripada jatuhnya zina atau apa kasus-kasus pernikahan yang memang unik-unik gitu. Itu emang akhirnya para ulama yang harus luas pandangannya supaya bisa memudahkan umatnya. Karena kasus-kasus sekarang kan memang unik-unik, kasus nikah sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ayo. Ya, baik Ustadz. Ini ada temannya yang titip pertanyaan, Ustadz. Temannya perempuan. Dia mengaku takut menikah karena takut serumah dengan laki-laki. Ibu dan ayahnya bercerai. Dulu sebelum orang tuanya cerai, dia, ibu, kakak, dan adik perempuannya sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang ayah. Sekarang sudah 2 tahun lebih dari perceraian orang tuanya, tetapi hubungan dengan ayahnya belum membaik. Sebaiknya dia harus bagaimana ya Ustadz? Masya Allah. Sebaiknya dia umroh dulu itu. Umroh supaya melupakan. Jadi gini memang, bab katakan pengalaman buruk ini, kalau saran saya, lebih banyak menggunakan agama. Jangan membiarkan diri kita akhirnya termakan oleh trauma. Emang kata trauma itu kan memang punya tempat yang cukup unik di psikologi. Harus diterapi, harus diapain gitu. Tapi kalau agama itu simpel. Maafkan, selesai. Ya, maafkan, selesai. Kalau Rasul itu trauma, ya mestinya Rasul trauma dong. Wong dicaci maki, diapa. Jadi bagi psikolog, kalau ada psikolog, mohon kalau untuk bahasan kayak gini ini jangan malah diteruskan sampai nanti harus terapi, diapain. Bisa jadi nggak selesai. Udah diajarkan aja maafkan orang. Insya Allah kan selesai sudah. Kalau udah dimaafkan kan selesai sudah, nggak trauma lagi gitu. Mau nggak bisa maafin Ustaz. Nah, makanya pakai agama, maafin. Gitu. Dan ingat akhirat, Allah maaf. Insya Allah berlima lama-lama lupa, hilang traumanya. Nah, tapi ya hidup kan tidak seideal yang dalam cerita terkadang. Nah, kalau faktanya tadi belum bisa melupakan kelakuan buruknya ayahnya macam-macam, maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah tadi mencoba mengingat kebaikan ayahnya. Coba masa ayah sampai buruk semua kan tidak mungkin. Pasti ada baik-baiknya aja. Terus sekarang udah cerai. Jadi keburukan itu sebab keputusan. Begitu sudah putus keputusannya, ya tinggal diingat kebaikannya aja. Nggak usah buruknya diingat-ingat. Kita punya mitra kerja. Akhirnya pecah kongsi. Kenapa kok pecah kongsi? Karena ada keburukannya. Begitu sudah pecah, ya udah kan masing-masing hanya udah balik. Jangan diingat keburukannya, kebaikannya aja. Ya kan keburukan itu sebab mengambil keputusan aja. Jangan sampai keburukan malah menyimpan di hati kita, malah kita yang akhirnya jadi dendam dan sakit hati. Lah, yang nyakitin dia kok yang sakit hati kita. Baliklah. Aku suka kayak ngomong kayak gitu. Yang nyakitin siapa dia? Masa yang sakit hati kita? Gitu. Mestinya yang sakit hati dia dong, kan yang nyakitin. jangan malah kita jadi korban gitu. Ibarat kata yang berbuat menyakiti itu kan bapaknya. Kenapa mbaknya ikut sakit? Akan malah double akhirnya. Mendingan kita nggak usah sakit. Kalau nggak usah sakit kan jadinya enak kan. Coba diingat kebaikan ayah. Kedua, coba latihan melupakan namanya. Nah, melupakan itu arah menuju memaafkan. Melupakan. Sering diperlupakan aja udah. Jadi seakan-akan itu nggak ada. Gitu. Ada teknik sih yang menghapus memori namanya. Tapi kan ya usahlah. Pokoknya lupain aja. Misalnya dulu apa. Jangan mau diingat-ingat. Itu kalau dalam bahasa agama namanya setan. Sore lihat ada laki-laki bersuara tinggi langsung ingat bapaknya dulu bentak ibunya. Terus akhirnya melotot. Habis itu ngebrak. Akhirnya sampai malam ingat terus akhirnya menikmati rasa sakit itu namanya. Itu nggak perlu. Muslim tidak hidup di masa lalu.
Masa lalu sudah berlalu. Muslim itu hidup di masa sekarang. Sekarang faktanya ayah cerai. Nah, sudah, tapi dia ayahku. Aku hormati. Titik. Gitu. Ya, jadi latihan melupakan sehingga nanti bisa memaafkan. Melupakan kasus loh. Jadi biar otak itu istilahnya jangan dipenuhi oleh memori, kecuali yang baik aja. Yang buruk-buruk dihapus saja. Kan jadi nggak penuh. Karena kalau kayak gitu nanti isinya dendam, sakit hati terus. Nah, setiap hari kan kita dapat perlakuan kayak gitu. Sampai kapan kita akhirnya dipenuhi kayak gitu? Yang berikutnya, coba latihan ta'aruf dengan laki-laki baik. Mungkin bisa menghapus lukanya. Ternyata toh ada loh laki-laki yang baik yang nggak kayak babinya. Loh ada, bisa jadi. Kalau perlu coba eksperimennya agak banyak supaya meyakinkan. Kan tadi kan takut kan. Kalau perlu cari 10 laki-laki baik. Ada ternyata laki-laki baik di dunia ini. Nggak kayak bapaknya. Nah, memang orang-orang yang punya pengalaman buruk kayak gini ini salah satu masalahnya tidak berani membuka diri. Jadi seakan-akan hidup di dunia ini seperti hidupnya yang traumatik itu. Padahal di luar sana banyak yang keren-keren. Disitulah perlunya pergaulan. Mohon maaf ya, biasanya yang trauma-trauma itu agak kurang gaul biasanya. Gaul aja, happy, nanti insya Allah hilang traumanya. Sedikit saya tambah cerita tadi. Meskipun nggak gampang ya, teman ini cerita aja. Kan sering di kalian yang masih muda-muda ini, muda itu berarti umur 20-an ya, yang baru-baru umurnya duha, sebelum duhur, yang baru-baru nyari istri. Itu kan kalau putus dari pacarnya aja, pacarnya belum calon, pacar, naudzubillah, semoga tidak ya. Itu kan seakan-akan dunia mau runtuh, sakit hatiku. Ini kan goblok, bodoh gitu kan. Lah, ngomong kayak gini karena kita udah menikah lama, paham nggak? Hei dek, cewekmu tuh satu di antara 5 miliar atau 2 miliar cewek di dunia. Benar nggak? Atau satu di antara 7 juta cewek di Jabodetabek. Masa nggak ada satu kok sakit hati? Jangan gitu. Cari perempuan 100, kau bawa ke depan cewekmu tadi. Dapat banyak. Kan enak gitu. Tapi ngomong gini kan nggak gampang ya. Begitu putus, langsung mau bunuh diri. Apalagi perempuannya. Gitu. Perempuan diputus sama lakinya. Udah, aku nggak bisa hidup. Aku nggak bisa makan. Itu namanya membiarkan dirinya traumatik namanya. Ibarat kata kalau kan kalau orang nulis di pulpen kan ada pulpen yang memang susah dihapus, ya kan? Nah, ada pulpen yang gampang dihapus. Tapi di konteks hati atau batin atau kejiwaan, kita itu nggak punya pulpen, kita itu hanya punya kertas. Anda bisa menjadikan diri Anda kertas yang susah dihapus atau kertas yang gampang dihapus. Saya mau nanya, apa barang yang kalau ditulis gampang dihapus? Apa itu? Air. Paham ya? Es. Kalau kita nulis di es, gampang dihapus nggak? Gampang. Maka jadikan hatimu cair. Makanya kan dulu para ulama suka menasihati, jadikan hatimu kayak lautan. Air itu ditulis apapun nggak ngaruh. Ditulis apapun nggak ngaruh. Jadi di konteks keburukan jadikan hatimu air. Karena kan kita nggak punya pulpen. Pulpen ini orang-orang lain. Orang nulis kita, nyaci maki kita, memperbaiki kita semua kita. Tapi hati kita air. Ya udah lupa. Selesai. Ya udah selesai. Ya kan nggak bekas. Menjadi masalah kalau bekas. Karena hatimu kayak kertas. Coba kalau hatimu kayak air. Nggak bekas. Gitu. Kayak tadi. Diputus sama calonnya. Ya udah nggak apa-apa, calon masih banyak. Enak ngomong kayak gitu. Enak nggak Pak Fairuza? Enak nggak? Nggak ya, nggak enak ya. Nah gitu misalnya. Jadi dibuat rileks aja hidup itu. Itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Akad nikah itu memang sakral, tapi dibuat rileks aja. Jangan sampai lebay. Kalau lebay itu case-case traumatik menjadi tinggi. Gitu. Masa sampai akhirnya nggak percaya sama laki-laki ya kan? Laki-laki kan bapak mulai yang lain kan juga banyak bisa dipercaya. Gitu. Jadi tadi
Laitan yang keempat ada, jadikan hatimu itu gampang terhapus, cair. Dicairkan aja, dicairkan. Jadi, nah dicairkan itu dalam bahasa pergaulan, sekarang sudah ketemu, gitu. Namanya relax, ya. Bahasa pergaulan lebih nyantai lagi namanya santai. Nantanya santuy. Apalagi itu udah santuy aja, gitu. Apalagi itu bahasanya, itu bagus bisa dipakai, santuy aja. Atau bahasa yang agak sedikit norak dikit, hilang satu tumbuh 1000, itu norak dikit sebenarnya, sok laku, padahal juga enggak. Tapi enggak apa-apa, itu dipakai supaya apa? Hidup berjalan. Gitu. Itu berjalan. Jadi antum bayangin, kadang orang-orang pinter itu bisa lebih buruk daripada orang-orang yang enggak pinter ya. Di banyak masyarakat, ibu-ibu itu bisa nikah 4 kali 5 kali loh. Nikah, kawin, kok bisa? Ya udah, nyaman aja. Itu nggak baik, buruk gitu. Cuman artinya jangan sampai kita kejebak di trauma yang malah menyulitkan diri kita. Langkah yang terakhir tadi untuk Mbak ini, mohon banyak berzikir kepada Allah. Kalau hati dikir itu cair, lembut. Hati itu jangan mengeras. Kalau mengeras kan nggak bisa dilupakan. Kalau batu kita tulis, hilang kan? Susah. Tapi kalau es gampang dihapus. Gitu. Jadi dikir yang banyak. Nah, dikir yang banyak supaya lembut hati kita, cair hati kita. Terakhir ya jangan lupa berdoa kepada Allah supaya Allah tata hati kita, tenangkan, bisa maafkan orang tua dan macam-macam sehingga bisa mulai hidup baru. Nanti ngeliat laki-laki bisa normal kembali, baik kembali gitu. Tapi ini Mbak ini pertanyaan ini menarik sekali, mohon dicoba serius. Saya pernah menterapi orang trauma begini, tapi caranya ekstrim. Karena itu tim saya dulu. Ini tim saya, mohon maaf saya cerita, itu cerai dengan istrinya. Nah, cerainya itu sangat traumatik menurutnya, karena sebabnya istrinya begini-begini, akhirnya dia dicerai. Gitu. Laki dicerai, itu kan sakitnya 2 kali, ya kan? Laki dicerai, ya ini kalau laki nyere, ya itulah wanita udah tahu secara fitrah hukumnya kayak gitu. Tapi ini laki-laki ditendang sama wanita, gara-gara wanitanya milih yang lain. Wah itu kan, waduh, sampai hampir 3 tahun tuh berapa, nggak bisa lewat daerah itu. Jadi karena itu tim saya lah, saya kan perlu lewat daerah situ. Ustaz jangan lewat situ, tenang aja, lewat kita. Nanti kamu akan bisa merasakan. Ternyata begitu kita lewati, kamu akan bisa melewati terus. Betul, tak paksa lewat. Tak suruh duduk di tempat di mana dulu dia dicerai. Duduk di situ, makan sama saya. Ini pemaksaan, ya. Ada teori itu justru dipaksa masuk. Itu metode-metode untuk melupakan trauma ya, menghapus trauma justru malah dipaksa masuk. Jangan takut, dipaksa masuk. Gitu. Nah, saya suruh duduk di tempatnya dia dulu cerai. Habis itu gimana? Ya Ustaz ternyata bisa. Ya bisa, duduk aja lagi di situ. Akhirnya bisa. Ya itu contoh. Sebenarnya insya Allah kalau kita serius untuk menyelesaikan, insya Allah Mbak. Dan saya doakan nanti cepat judulnya lah, insya Allah. Padahal. Ya, baik Ustadz, sejauh ini sudah pertanyaannya. Kita mendekati waktu selesai juga ya. Waktu sudah mau selesai ya. Nah, kalau gitu, tadi kan materi terakhir adalah bab akad tahlil ya. Sekarang ada satu poin bahasan lagi, masih dikaitannya dengan masih di bahasan akad. Gimana kalau akadnya pakai syarat? Nah, aku nikahkan engkau dengan syarat engkau tidak bawa pindah anakku ke tempatmu. Nah, misalnya gitu. Atau aku nikahkan kau dengan syarat kau tidak nikah lagi. Nah, itu disyaratkan itu, dibunyikan, nggak boleh nikah lagi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat da. Jawabannya, kalau syaratnya itu diakui syariah, maka syaratnya berjalan. Tapi kalau syaratnya melanggar syariah, maka syaratnya gugur dan nikahnya tetap sah. Gampang aja pahamannya ya. Gitu. Jadi
aku nikahkan engkau dengan syarat engkau harus mendidik, menyekolahkan anakku sampai selesai S2. Boleh? Boleh kan boleh itu syariah, nggak melarang. Tapi dengan syarat apa? Kau tidak boleh menjilbabin anakku karena dia memang model. Nggak boleh. Syaratnya nggak berlaku. Paham ya? Nah, jadi ada namanya nikah pakai syarat. Jadi nikah ini, akad nikah ini, ya akad. Ada model-modelnya. Gitu. Jangan, jadi kita agak rileks aja di akad nikah. Nggak usah tegang sampai tegang-tegangnya kayak begitu kan. Sampai tegang gitu. Nah, akadnya aja pakai rileks-rileks itu masih bisa. Gitu. Ya meskipun kayak gitu, tetap harus kita junjung tinggi ya sakral. Tapi jangan sampai berlebihan gitu. Sampai akhirnya sampai grogi, sampai akhirnya ngulang 3 kali gitu. Padahal biasa aja, biasa aja. Ini bang, sini bang. Nah, sini mau nggak nikah sama anakku? Ya udah ya, aku nikahkan kau. Terima ya, bang nih. Jadi ngomong kayak gitu juga jadi. Makanya ada ungkapan an nikahu jitu hujit wahazlu hujit. Nikah itu sungguh-sungguhnya ya jadi, main-main juga jadi selama sudah bunyi akad nikah. Demikian juga cerai. Nanti kita bahas cerai ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta yang berbahagia. Ini karena waktu juga sudah jam 10 lebih 3 menit. Ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita tadi memahami akad nikah. Kita akan terus masih di akad nikah, nanti ada ininya, ada ini. Dan silakan aja menyampaikan pertanyaan karena memang biar kasus-kasus yang dijalani oleh peserta bisa segera dapat penyelesaian, atau yang memang pertanyaan dari temannya bisa dibahas di sini untuk pengayaan materi. Dan semoga teman-teman ini yang belum menikah bisa punya pengetahuan lebih, pas nikah sudah bagus sekali. Bagi yang sudah menikah bisa ditularkan ilmunya kepada anak dan cucunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lagi dipersilakan. Kalau tidak kita bisa tutup. Gimana Mbak Fariza? Iya, ini chatnya menyampaikan terima kasih ke Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Iya, insya Allah pertanyaannya sudah Ustadz. Mungkin bisa kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Ustadz. Oke, kalau gitu peserta yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian kita dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.